warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Lia Laili Muniroh, mahasiswa PPG Batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 25010911472. Pada hari ini, Sabtu 17 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MA Plus Al-Mujamil kelas 11 dengan materi menganalisis Quran Surat At-Tahrim ayat 6 tentang tanggung jawab dalam keluarga. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bertemu kembali di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat dan cuaca yang cerah. Sebelum belajar, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dulu kehadiran kalian. Khairun Nisa, Salwan Nurul, Dita, ya alhamdulillah hadir semuanya ya. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Merdeka, mandiri, oriented, terampil, berkarya. Alhamdulillah. Baiklah, sebagai bukti kecintaan kita kepada negara dan air, kita akan menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu. Silahkan berdiri semuanya. Indonesia
surat At-Tahrim ini, ada yang tahu? Mengenai apa? Mengenai kewajiban menjaga diri dan keluarga. Jadi ada yang sudah tahu ya, yang lain ada yang belum? Ya, hari ini Ibu akan membahasnya. Oke ya, silakan kalian perhatikan. Oke, silakan dilihat, saya. Ini adalah surat At-Tahrim ayat 6. Ya, coba salah satu di antara kalian membaca. Lutfiah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Nah, itu ya. Bunyinya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Artinya wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya. Kemudian penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Dari ayat ini ada kunci, ada kata kuncinya di sini nih, kata kuncinya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu kata kuncinya. Jadi selamatkanlah ya, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, sekarang apa isi kandungannya? Lihat ya. Ayat ini menegaskan tentang apa? Ya, satu, setiap muslim nih, kamu, kita, ibu, kita juga semua harus bertanggung jawab terhadap dirinya, diri kamu sendiri. Kenapa? Kalau tidak, kamu bisa masuk pada ayat
kamu baru punya ilmu, mendapatkan ilmu di sekolah, kalau orang tua itu harus baik, tiba-tiba kamu pulang ke rumah, mah atau pak, jangan begitu mah, itu salah. Nah, tidak boleh. Tetap mengeluarkan pendapat, ingin mengingatkan harus dengan kata-kata yang sopan, baik, apalagi lemah lembut ya. Sekalipun orang tua salah, tetap sebagai seorang anak mengingatkan harus dengan cara yang baik, sopan. Kemudian membantu menjaga keharmonisan keluarga. Contoh, misalnya kalau kamu di rumah, adik kamu, misalnya atau kakak kamu, misalnya bertengkar, maka jadilah kamu sebagai penengah. Misalkan jangan malah memperibut, memperkeruh suasana, dan harus dilihat ketika ibu di rumah capek mengerjakan pekerjaan rumah ya misalnya. Jadi kamu jangan santai aja di main gadget, tidak peduli. Ya, ayah atau bapak pulang bekerja sampai berkeluh kesah, jangan tidak peduli, ambilkan minum, misalkan ya, siapkan apa handuk untuk mandi gitu, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini cinta kepada keluarga itu, ya, itu merupakan apa? Salah satu jalan agar kamu keluarga kita ini selamat. Jadi dari ayat tadi yang mengatakan selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka, bukan hanya selamat sendiri, tapi bersama, berjamaah. Nah, jadi sebuah keluarga itu merupakan apa? Amanah. Ya, kamu ditakdirkan oleh Allah diam di satu keluarga. Keluarga itu amanah. Ketika kamu sudah mendapatkan ilmu tentang menjaga diri dan keluarga, maka tahu ilmu harus sholat, diingatkan kepada keluarga, anggota keluarga lain yang lalai, yang tidak mengerjakan. Ada keluarga misalnya atau yang berkata kasar yang tidak diperbolehkan dalam agama, maka kamu berkewajiban untuk mengingatkan. Jadi keluarga itu adalah amanah, saling mengingatkan, mencegah dari apa? Dari keburukan berbagai hal, baik fisik, ucapan, tingkah laku dan sebagainya. Jadi satu keluarga itu adalah bersama-sama masuk ke surganya, dan surga itu melindungi satu keluarga yang bersama-sama melaksanakan kewajiban. Jadi jangan masing-masing di keluarga itu. Udah biarin aja itu mah, biarin bapakmu nggak sholat, ibu nggak sholat, adik nggak sholat, kakak nggak sholat, yang penting saya aja yang ke surga. Tidak boleh seperti itu dalam Islam. Wajib dalam Islam itu ya sesuai dengan Al-Tahrim ayat 6. Jadi menjaga diri sendiri dan keluarga. Bagaimana kalau tidak mampu? Tugas kamu, tugas kita adalah sampai mengingatkan. Ada adik kamu susah sholat, diingatkan dong, dek sholat dong, udah masuk ke puasa. Sekali, dua kali, tidak menolak, maka itu adalah lepas dari apa? Tanggung jawab kamu. Maka jikalau kamu misalkan masuk ke surga kemudian dari kamu ke neraka, itu sudah berbeda. Nah, tapi dalam Islam sekalian tadi kamu usia berapa? Ya, 5 tahun, 7 tahun. Kalau di bawah 10 tahun itu masih dalam tahap belajar. Ya, masih dalam tahap belajar. Tapi kalau misalkan ada kakak kamu yang udah sangat dewasa, sama perempuan, kamu sudah tahu dengan apa? Dengan ilmunya, tapi misalkan kakak cuek, tetap
jadwal sholat, bersegera. Jadi sesungguhnya Allah itu menyukai satu keluarga yang bersama-sama dalam melakukan kebaikan. Jadi yang di langit malaikat sangat senang ketika melihat satu keluarga waktu sholat misalkan bersama-sama, apalagi kalau berjamaah. Ayah mengingatkan pada istri, pada ibu, mengingatkan pada anak-anaknya, ayo sekarang bareng-bareng berjamaah. Jadi apa? Jangan sampai terjadi di keluarga itu tidak ada komunikasi, ya, tidak ada komunikasi karena nggak ada gadget. Memang menjadikan kita sesama anggota keluarga itu apa? Sibuk dengan urusan masing-masing. Nah, kamu sudah tahu dengan surat At-Tahrim ayat 6, berarti kamu harus berusaha untuk menciptakan keharmonisan di keluarga. Dimulai dari apa? Dari perintah dasar, perintah Allah yang sangat dasar dalam melaksanakan sholat. Nantinya kalau sudah terbiasa maka akan menjadi pola kebiasaan. Kalau tidak awal waktu sholatnya serasa ada yang hilang, serasa ada yang kosong. Akhirnya apa? Ke keluarga, ke adik, ke kakak, ke orang tua, gitu ya. Akhirnya apa? Bersama-sama. Dan jika sudah begitu maka Allah akan memberikan apa? Ketenangan. Kemana? Ke keluarga itu. Minim pertengkaran, jarang ada pertengkaran. Gitu. Berbeda dengan apa? Dengan orang satu keluarga yang orang tuanya ayahnya jauh, jarang sholat, ibunya, kakaknya, adiknya, hawanya, bawaannya, atmosfernya di keluarga itu apa? Panas, pengen bertengkar terus, ya, nggak ada kenyamanan. Tidak menjadikan keluarga itu seperti surga, tapi seperti apa? Neraka. Kenapa? Karena yang dibicarakannya adalah tuntutan. Pak, Mah, belum masih uang hari ini. Mah, siapin makan. Nuntut terus. Ya, tidak saling mengisi. Itu yang dikhawatirkan terjadi di keluarga-keluarga masa kini. Kenapa? Karena adanya kehadiran apa? Gadget. Makanya ibu menyarankan kepada kamu semuanya, bukan tidak boleh menggunakan gadget, tapi harus bisa mengatur kapan jadwalnya saya harus online. Misalkan ini kan misalkan di sekolah banyak tugas ya, tugas via online atau sekedar via internet, handphone, silakan. Tapi jangan berlebih-lebihan. Jam 11 malam masih online. Waktu 24 jam habis pakai online. Oke, di sini ada contoh kebiasaan baik ya di rumah. Sholat berjamaah, jika memungkinkan membaca doa, saling menegur dengan lembut, membuat jadwal ibadah dan belajar diskusi keluarga tanpa saling menyalahkan. Bagaimana ya? Bagaimana kalau misalkan sekarang ada masalah nih di keluarga kamu? Yang pertama, misalkan ada keluarga yang mulai lalai mengerjakan sholat, ya, ini dahulu misalkan, ya. Di keluarga saya mah tidak pernah ada berjamaah, lalai, tidak ada pernah saling mengingatkan. Bagaimana nih kalau di keluarga ada yang lalai mengerjakan sholat, terus tidak ada komunikasi, tidak pernah ada diskusi, ya, tidak pernah saling menegur sapa, yang ada hanya saling menyalahkan dan menyalahkan, ya. Kemudian apa? Tidak pernah saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, itu masalahnya. Nah, bagaimana cara solusinya? Hari ini ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok, ya. Sekarang silakan kalian dari masalah itu, ya, masalah tadi kalian coba jawab, ya, di lembar kerja serta didik ini. Silakan diskusikan, ya, diskusikan dengan rekan kamu, ya. Silakan isi dulu kelompoknya, namanya isi dulu kelompoknya, kemudian nama-namanya, saling berdiskusi ya dengan rekan-rekannya. Gimana itu cara menjawabnya dari masalah yang tadi sudah disebutkan. Anggap saja kalau memang ini benar-benar terjadi ya di keluarga kamu, mungkin saja mengalami hal yang seperti ini, ya.
dengan kepala. Coba satu. Solusinya apa? Gitu ya. Oke, sudah semuanya? Kelompok mana yang udah siap? Ayo dari kelompok ini dulu, silakan presentasi ke depan. Nih, sini. Ya, nomor satu. Apa masalah dalam keluarga pada kasus tadi? Apa masalahnya? Komunikasi yang jarang terjadi sehingga terjadi jarak emosional dan sibuk dengan gadget masing-masing, nilai kepedulian dan saling mengingatkan mulai hilang. Gimana menurut kalian tuh pertanyaan nomor satu? Benar nggak? Benar ya. Jadi saling apa ya? Saling mengingatkan sudah tidak ada. Bagus. Yang tepuk tangan dulu tuh. Kemudian nomor dua, kita nomor dua. Coba. Tanggung jawab menjaga diri dan keluarga dari perbuatan yang merugikan. Nilai kepedulian dan kerjasama dalam memperbaiki keadaan. Iya, gimana menurut kalian, benar? Ya, benar ya. Bagus? Bagus. Tepuk tangan dulu dong. Yang terakhir, yang ketiga, apa pertanyaannya? Buat 3 solusi realistis untuk memperbaiki keadaan. Apa solusi realistisnya? Satu. Membuat waktu ibadah bersama. Iya. Menetapkan waktu khusus diskusi keluarga setiap pekan. Orang tua dan anak saling mengingatkan dengan bahasa yang lembut, memberikan teladan positif. Orang tua konsisten beribadah dan bersikap baik. Gimana menurut kalian solusinya? Solusinya gimana? Bagus ya, terima kasih. Sekarang nomor dua, ke depan. Presentasikan gimana dari kasus yang sudah Ibu sampaikan. Soal yang pertama. Apa masalah utama dalam keluarga pada kasus tadi? Dalam kasus tadi, masalah utamanya adalah saling menyalahkan ketika ada masalah, bukan mencari solusi. Benar nggak yang tadi kasusnya? Benar, saling menyalahkan ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan nomor dua, nilai apa dari Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang dapat membantu? Jawabannya amanah orang tua, yaitu membimbing, mengarahkan dan mendidik anak. Gimana tanggapannya menurut kamu? Benar nggak? Benar. Kalian suka dibimbing nggak? Kadang. Ya, yang ketiga, apa nilai solusinya? Orang tua dan anak saling mengingatkan, menyusun aturan keluarga sederhana, misalnya ibadah, belajar, memperbanyak renungan dan momen bersama keluarga. Nah, itu solusinya hanya dari kelompok ini, benar? Ya, benar ya. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Bagus ya. Silakan dulu. Kelompok terakhir, silakan. Coba pertanyaan yang pertama apa? Apa masalah utama dalam keluarga pada kasus tadi? Ya, apa? Jawabannya, anggota keluarga alay-alay melaksanakan sholat dan ibadah lainnya, sehingga menyebabkan komunikasi jarang terjadi di antara ayah dan ibu atau orang tua dan anak, sehingga terjadi juga jarak emosional di antara anggota keluarga tersebut. Iya, gimana tanggapannya menurut kalian? Benar gak seperti itu? Benar ya, tidak ada emosional ya, jarang komunikasi, sehingga jarang saling sapa, tegur sapa, menjadi hal-hal yang sangat tabu gitu ya. Coba yang kedua. Nilai apa dari Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang dapat membantu? Jawabannya, tanggung
bertanggung jawab menjaga diri dan keluarga dari perbuatan yang merugikan, saling menasihati dengan kasih sayang, bukan amarah, dan taat. Ya, gimana pendapat? Benar? Benar. Yang terakhir, gimana solusinya? 3 solusi menurut kamu, kelompok kamu. Yang pertama, membangun komunikasi antara anggota keluarga. Contohnya seperti meluangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati tanpa menghakimi di antara anggota keluarga sehingga nasihat akan mudah diterima oleh setiap orang. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang sehat. Contohnya pilih pergaulan, tontonan, atau aktivitas yang positif. Yang ketiga, membuat waktu ibadah bersama atau jadwal. Contohnya, di setiap hari itu ada jadwal antara keluarga, sholat berjamaah, lalu setelah sholat misalkan tadarus bersama. Jadi setelah sholat tidak langsung bubar, ada waktu untuk tadarus atau sharing-sharing ilmu lainnya. Gimana? Benar gitu solusinya? Kira-kira bisa kamu melaksanakannya sehari-hari? Insya Allah. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Baik ya, alhamdulillah kalian ternyata sudah bisa ya menuangkan jawabannya dalam pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya. Sekarang ibu mau bertanya sama kamu. Jadi dari materi tadi ya, nilai apa yang kamu dapatkan? Apa? Harus menjaga diri sendiri dan keluarga. Apa masalah utama dari keluarga pada masa tadi? Gimana? Anggota keluarga mulai dari melaksanakan sholat, ibadah lainnya, komunikasi jarang terjadi sehingga terjadi jarak emosional yang kurang apa? Tidak ada menyapa ya, yang seperti itu. Kemudian nilai dari surat At-Tahrim apa? Tanggung jawab menjaga diri dan keluarga ya. Kemudian solusinya apa saja? Membuat waktu ibadah misalkan ya. Kemudian apa lagi? Membuat waktu seperti tadi ya, itu ada solusi bagus tuh. Membuat waktu tadarus bersama, kan ini sudah mulai hilang ya. Mungkin masing-masing ini bagus untuk mengembalikan agar keluarga tetap harmonis. Oke ya. Jadi kamu semuanya dalam menjalankan apa ya, penerapan di kehidupan sehari-harinya kamu sudah bisa ya. Tidak ada yang keluar dari itu, jadi bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih ya. Nah sekarang kamu silakan aktifkan handphonenya. Kamu membuat poster digital. Kamu boleh gunakan aplikasi Canva, Pixellab, Pinterest, atau aplikasi lainnya. Terserah kamu yang punya di handphone kamu. Buat poster itu ya, yang pertama harus ada kutipan dari surat At-Tahrim. Terserah kamu ya, yang tadi sudah ibu jelaskan di depan surat At-Tahrim. Yang kedua, ada pesan di situ ya, ada nilai pesannya tentang tanggung jawab keluarga dan ajakan kebaikan dan cinta keluarga. Contoh misalkan kamu mengambil satu penggalan dari surat At-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum naro beserta artinya. Kemudian di bawahnya kamu membuat kata-kata ajakan ya, kata-kata ajakan atau pesan tanggung jawab pada keluarga ya, ajakan kebaikan. Nah, nanti di bawahnya kamu baru apa? Menuliskan nama kamu dan kelas. Ya, silakan. Coba bikin covernya yang cerah, bikin yang cerah biar bisa baca.
Ya, ini pekerjaan sawah ya. Kita lihat hasilnya. Bagus, ini sudah ada potongan dari Al-Qur'annya dan juga ada quotes-nya. Oke ya, terima kasih. Lutfiah sekarang ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayo bersama bangun istana di surga. Ya, di dunia iman ditanam, di akhirat keselamatan dituai. Ya, mantap. Oke, silakan sekarang Lutfiah presentasikan ke depan. Coba jelaskan apa ini posternya. Di sini saya membuat poster yang berhubungan dengan Quran surat At-Tahrim ayat 6, di mana di poster tersebut ada sepenggal ayat Quran surat At-Tahrim, yaitu ku anfusakum wa ahlikum naro. Artinya perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ada slogan juga, ayo bersama bangun istana di surga. Di sini mengajak kita untuk meningkatkan keimanan, membangun kebersamaan, serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan melaksanakan perintahnya di dunia agar kita bisa membangun istana atau rumah di surga secara bersama-sama. Ada juga quotes yang berbunyi, di dunia iman ditanam, di akhirat keselamatan dituai. Karena bila mana kita beriman di dunia, insya Allah di akhirat kita akan diselamatkan. Iya, bagus. Oke. Selanjutnya, silakan Salwa. Silakan depan. Berikut saya membuat poster dari penggalan Quran surat At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lalu di sini juga disediakan quotes. Tidak ada alasan bagimu untuk lalai karena Allah sudah mengingatkanmu dari jauh-jauh hari. Nah, quotes ini saya buat untuk ketika manusia diadili oleh Allah, tidak lalai tidak menjadi alasan bagi kita karena Allah sudah mengingatkan apapun dari segi apapun di berbagai bidang kehidupan untuk kita, terutama menjaga keluarga dari api neraka. Iya, bagus. Ini nampak banget ya buat kita. Oke, bagus ya. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah Kita semua mengalami makna dari Quran surat At-Tahrim ayat 6 dan mampu mengamalkannya untuk kita dan orang lain, yang akhirnya menumbuhkan nilai cinta, amanah, dan saling mengingatkan. iya, terima kasih. Akhirnya kalian semua sudah paham ya kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana kalau dalam pelaksanaannya kamu misalkan tidak sesuai, maka harus tetap berusaha mengulang-ulang. Tadi kamu berjanji, Bu, saya akan berusaha untuk tidak mengeluarkan kata yang keras yang tinggi kepada orang tua. Tapi kenyataannya kamu diulang. Bu, saya akan sholat tepat waktu, tidak akan lalai. Tapi kenyataannya diulang. Maka kamu pun harus sama-sama mengulang itu. Tidak mampu hari ini, besok diulangi lagi. Maksudnya diulangi lagi, berusaha. Hari ini sholat tidak bisa tepat waktu, besok berusaha lagi untuk tepat waktu. Hari ini sudah keluar kata yang tinggi pada orang tua, besok berusaha untuk lebih mengeluarkan suara. Jadi berusaha untuk mengulang upaya itu agar tidak terjadi, misalkan ya, mengulang kata yang keras pada orang tua, diulangi. Sekarang mau tobat tidak akan diulangi. Sholat lalai ya, tidak, sekarang mau misalkan apa tepat waktu. Terus berusaha. Jadi kuncinya apa? Kamu harus memiliki niat yang kuat. Jadi kamu harus apa? Tekadnya agar selamat diri kamu dan juga keluarga kamu.
bagaimana kewajiban kita menjaga diri di lingkungan masyarakat. Silakan kalian searching di internet, membaca buku-buku dari berbagai rujukan supaya kalian memiliki modal untuk diskusi pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah ya